Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Nur. Selamat hari Minggu Kak Esther. Selamat hari Minggu Bang Hendra. Oke. Kita udah siap ya Kak mau ibadah hari ini nih Kak. Banget kita bisa ibadah sekolah minggu lagi. Betul. Kak aku mau nyapa adik-adik boleh nggak Kak? Kita mau tes adik-adik masih semangat apa enggak ya Kak? Oke. Kak Esther mau nyapa, coba kita pakai yel-yel kita waktu sekolah minggu ya. Masih inget gak ya meskipun kita udah gak pernah sekolah minggu di gereja. Coba 1, 2, 3 tepuk Yesus. 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 Yes. Luar biasa sekali Masih lagi nih Kak. Yel-yel apa lagi ya? Oh ini dia nih, anak sekolah minggu. Yes. Kak Nur lupa. Jadi Kak Nur yang lupa nih. Oke, coba kita ulang dari tepuk Yesus ya. 1, 2, 3 tepuk Yesus. 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 Yes. Anak sekolah minggu. Yes. Apa kabar anak Tuhan? Aku anak Tuhan selalu ceria. Oke, luar biasa mereka udah semangat nih Kak. Udah mandi mereka. Oke. Ya, kita mau mulai nih ya Kak. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik di rumah terlebih dahulu menyiapkan Alkitabnya nih Kak. Iya, nyiapkan Alkitab pakai baju yang rapi. Betul sekali. Udah mandi ya Kak pasti. Oke, Alkitabnya sudah siapkan ya adik-adik. Oke, sebentar kita mau saat teduh sejenak. Kita mau lipat tangan, tundukkan kepala, kita saat teduh untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Amin. Amin. Oke Kak Nur, sekarang kita mau mulai ibadah. Kita angkat satu lagu buah pujian, Kudaki-daki dan Mentega dan Roti. Oke, adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri ya. Biar semangat. Biar semangat. Ayo Bang Hendra. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta
Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Terima kasih juga ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami supaya boleh berjalan dengan baik. Kami boleh duduk diam dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Amin. Kita mau nyanyi apa nih Kak? Kak Nur masih bersuka cita? Masih. Bang Hendra masih bersuka cita? Luar biasa. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus yang memberikan sukacita itu pada kita. Kak. Kita mau angkat lagu pujian Sungai Sukacitamu. Oke, masih berdiri ya Kak? Iya, bangkit berdiri adik-adik ya. Kita joget dulu nih. Citamu mengalir dalamku. Yang semangat yesnya. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, luar biasa adik-adiknya semangat banget kan? Semangat ya Kak ya. Iya, oke. Selanjutnya kita mau apa nih Kak? Kita mau membacakan hukum Taurat. Hukum Taurat kita minggu ini adalah diambil dari konvensi HKBP Bindu yang ke-15. Isinya yaitu tentang iman dan pekerjaan baik. Kita percaya dan menyaksikan iman harus membuahkan pekerjaan baik. Tetapi orang adalah sesat jika diharapkan kebenaran, hidup, penghiburan dan sejahtera baginya kalau diperbuat pekerjaan baik, karena Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu, kita harus menuruti hukum-hukum 10 itu. Tetapi hanya imanlah yang memberikan kehidupan bagi kita, bukan pekerjaan yang baik. Rohul Kudus menggerakkan hati manusia melakukan pekerjaan baik, dan jika bukan Rohul Kudus yang mengerjakan di dalam kita, pekerjaan baik menjadi dosa. Gitu Kak. Iya, hukum Tauratnya. Kita sudah membacakan hukum Taurat. Selanjutnya kita mau bernyanyi seindah siang di sinari terang. Betul. Bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita lewat matahari. Betul loh, Kak. Matahari, angin. Betul. Kita bisa merasakan udara yang sejuk, bisa merasakan kalau jemur di sinar matahari, betul, bikin badan kita jadi sehat, sehat. hangat. Oke, adik-adik kita angkat pujian seindah siang di sinari terang. Seindah siang di sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi
dari awal. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Indah ya Kak ya cara Tuhan mengasihi kita ya Kak. Lewat Luar biasa. matahari, bulan, bintang. Selanjutnya apa nih Kak Nur? Nah, saat ini kita mau mendengarkan ayat bulanan nih Kak. Oh iya, ayat bulan. Ayat bulan bulanan minggu November ya. ini masih sama dengan minggu yang lalu. Diambil dari Amos 5 ayat yang ke-24. Isinya adalah, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Oke, kakak ulang sekali lagi. Ayat bulanan kita dan minggu ini diambil dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Oke, jadi ini untuk adik-adik ayat bulanan kita di bulan November. Nanti adik-adik yang udah hafal boleh direkam di rumah, terus minta tolong sama mama papanya suruh kirim ke grup horongnya masing-masing. Betul, Kak. Nanti di akhir tahun waktu kita Natalan akan diumumkan siapa aja nih adik-adik yang selalu rajin memberikan ayat bulanannya. Betul Kak. Oke nih Kak, sekarang kita mau mendengarkan lagu pujian dari Horong Yusuf nih Kak. Horong Yusuf? Iya. Mantap. Luar biasa. Siapakah kira-kira yang dapat bagian hari ini? Yang dapat bagian hari ini adalah Jonathan Hutapea. Oke, kita saksikan pujian dari Jonathan Hutapea. Oke. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, bagus ya Kak. Bagus banget. Luar biasa. Ganteng ya Kak ya? Betul. Iya. Tetap semangat lagi Kak. Iya. Oke, selanjutnya kita mau baca warta sekolah minggu. Adik-adik boleh didengarkan di rumah, pasang kupingnya supaya tahu pengumuman apa aja yang mau disampaikan oleh Kak Nur. Oke, disimak ya adik-adik. Warta sekolah minggu kita hari ini adalah yang pertama, sekolah minggu tetap dilaksanakan secara online dari rumah, dimulai jam 8 pagi. Yang kedua, adik-adik yang telah diumumkan di YouTube Sekolah Minggu beberapa minggu yang lalu yang telah terpilih sebagai pemenang untuk ayat hafalan dapat mengambil hadiah di gereja dan bertemu dengan Kak Dela. Kemudian yang ketiga,
Bagi adik-adik yang video ayat hafalannya tidak masuk atau tidak tampil di YouTube di YouTube Sekolah Minggu, dikarenakan perlunya batas lama waktu ibadah sekolah minggu, maka hanya beberapa adik-adik yang kita masukkan ke dalam YouTube Sekolah Minggu. Kiranya dapat dimaklumi oleh orang tua kami dan dapat disampaikan pengertiannya kepada adik-adik sekolah minggu ya Kak. Iya. Yang keempat, akan ada Desember nanti kita akan melaksanakan Natal sekolah minggu, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini Kak, Natal kita tetap berjalan. Wih, puji Tuhan. Nah, kita melaksanakan Natal tetap di rumah masing-masing. Tanggal berapa Kak Nur? Tanggal 12 Desember jam 4 sore sampai jam 6 sore. Kiranya adik-adik meskipun Natalan dari rumah, adik-adik tetap menggunakan baju gereja atau pakaian Natal yang rapi dan sopan. Nah, sebelum Natal kita mau ada glakot. Glakotnya itu supaya kita tahu nih, kira-kira nanti ketika hari H kegiatan kita ngapain sih? Oh iya, luar Soalnya biasa. kita mau ada interaksi melalui YouTube Kak. Oke. Nah, jadi linknya ini nanti akan kita berikan pas tanggal 5 Desember sebelum jam 4 sore. Begitu Kak warta minggu ini. Oke, adik-adik udah didengar pengumumannya hari ini apa aja? Yang disampaikan Kak Nur harus bisa diingat. Jangan lupa terkhususnya untuk Natal sekolah minggu tanggal 12 Desember dan Gladi Kotor tanggal 5 Desember. Betul Kak. Kiranya kita tetap bersemangat dan bersukacita ya Kak. Meskipun di rumah aja ya Kak ya. Betul. Selanjutnya kita mau doa syafaat dulu ya Kak. Oke. Doa syafaat ini dibawakan oleh kakak sekolah minggu kita. Kiranya adik-adik di rumah saat ini boleh lipat tangan dan tutup matanya, kita mau mendengarkan doa syafaat. Sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anakmu datang kepadamu ya Tuhan. Ialah kami bersyukur untuk pagi hari yang masih boleh Engkau berikan kepada kami. Kami boleh bangun dari tidur kami dan saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini walaupun kami masih ibadah online, kiranya kami boleh tetap fokus dan kami boleh tetap sukacita memuji nama-Mu. Ya Bapak, kami bersyukur untuk setiap kakak, abang, amang pendeta, inang Bible Pro, dan semua yang terlibat mau memberi dirinya untuk boleh melayani kami di ibadah online ini. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang daripada-Mu untuk abang kakak dan seluruh yang terlibat dalam pelayanan ibadah sekolah minggu ini. Bapa, kami juga ingin mendoakan teman-teman sekolah minggu kami yang lain yang mungkin sedang sakit atau apapun yang sedang mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan kepada mereka, terkhusus juga untuk adik kami Jupiter Pakpahan yang sedang sakit. Kiranya Billy Rubin adik kami Jupiter Pakpahan boleh normal. Tuhan Kau pencipta kami, hanya kepadamu ya Tuhan kami berharap. Berkati setiap perawatan yang dijalani, dokter obat seluruhnya yang terbaik boleh Tuhan kirim. Kami serahkan kesembuhan Jupiter ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua kami. Tuhan, berkati kesehatan orang tua kami, pekerjaan mereka, dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, tolong sertai mereka ya Bapa. Dan di tengah juga membimbing kami anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada orang tua kami untuk boleh membimbing kami. Bapa, kami juga akan mengadakan Natal sekolah minggu tanggal 12 Desember nanti. Tuhan, Engkau yang sertai persiapan Natal ini. Engkau yang tahu Tuhan segala persiapan yang sudah dijalani ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang berkati seluruhnya, abang, kakak GSM, adik-adik dan seluruh yang terlibat di dalamnya, di dalam persiapan ini. Kiranya melalui ibadah Natal ini kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang lahir bagi kami. Dan kiranya kami boleh mengingat kasih setia Tuhan, kesetiaan-Mu yang tidak akan hilang bagi kami meski di masa pandemi sekalipun. Ajar kami anak-anak-Mu ini boleh melihat dan merasakan kehadiran-Mu.
Bapa, kami berdoa bagi negara Indonesia, negara kami Indonesia, sertai bangsa kami ini ya Tuhan. Pakai setiap pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, supaya boleh punya hati yang melayani dan penuh kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, sucikan, kuduskan kami, ampuni kesalahan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau bernyanyi dulu lagu Yesus Sayang Padaku. Oke. Semuanya sikap, duduk yang manis, siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau baca Alkitabnya di rumah. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulang lagu ini dari awal, adik-adik semuanya. Boleh sikap baik, duduk yang manis, tutup mata. Kita nyanyi lagu ini setengah suara dari hati kita. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk napas kehidupan, untuk umur panjang, dan hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kami. Khususnya ya Bapa, pada saat ini kami boleh bersekutu dan akan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah minggu streaming HKBP Harapan Baru. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit
pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tetapi jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang sedang sakit di kota Betania. Ada orang yang sedang sakit di kota Betania. Orang sakit itu bernama Lazarus. Siapa anak-anak? Benar, Lazarus. Lazarus mempunyai 2 saudara perempuan. Namanya Maria dan Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Anak-anak pasti ingat ya, ada perempuan bawa minyak mahal lalu membasahi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Itu adalah saudara perempuan dari Lazarus. Dan Yesus sangat mengasihi Lazarus sebagaimana Yesus mengasihi saudaranya Maria dan Marta. Ketika Lazarus sakit, Maria mengirim pesan kepada Yesus, dan isi pesan itu adalah, "Guru, orang yang kau kasihi itu sakit. Orang yang kau kasihi itu sakit." Sementara Tuhan Yesus pada waktu itu berada di kota Yerusalem. Jadi Betania dan Yerusalem itu jaraknya kira-kira 2 mil. 2 mil tahu 2 mil berapa? Kurang lebih 3,5 kilometer. Jadi ada diutus untuk membawa pesan kepada Yesus, memberitahukan bahwa Lazarus sedang sakit keras. Namun Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke Betania. Karena di Yerusalem Yesus masih mengajar, Yesus masih berkhotbah, menyembuhkan orang sakit agar semakin banyak orang yang percaya. Sementara di kota Betania akhirnya Lazarus pun mati, adik-adik. Mati karena penyakitnya. Lazarus mati dan dikubur. Adik-adik sekalian, Yesus baru tiba di Betania setelah 4 hari kematian Lazarus. Yesus datang ke kota Betania, lalu Maria datang menemui Yesus dan bilang begini kepada Yesus, "Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku itu tidak akan mati. Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku itu masih hidup, tidak mati." Tetapi Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit." Hah? Bangkit? Bukankah sudah 4 hari Lazarus dikuburkan? Tetapi Yesus mengatakan saudaramu akan bangkit. Maria nggak ngerti apa sih maksud Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Akulah kebangkitan dan hidup. Itulah kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Maria, "Percayakah engkau bahwa akulah kebangkitan?" Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus mengajak orang banyak pergi ke kubur Lazarus. Adik-adik sekalian,
kuburan pada zaman dulu tidak sama dengan kuburan zaman sekarang. Kalau dulu kuburan itu sering berbentuk gua, jadi mayat orang mati dimasukkan ke dalam gua tersebut, lalu gua itu ditutup dengan batu besar. Demikian juga kuburan Lazarus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus memerintahkan orang banyak untuk membuka penutup gua tempat Lazarus dikuburkan. Lah, untuk apa dibuka? Orang berkata begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sudah 4 hari loh. Sudah 4 hari Lazarus dikubur. Sudah semeli Tuhan. Dia sudah berbau. Tetapi Yesus mengatakan, buka. Memerintahkan untuk membuka batu penutup kubur itu. Lalu Yesus berdoa, menengadah ke atas, dan kemudian Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Lazarus, marilah keluar. Dan luar biasa, Lazarus bangkit, hidup kembali, dan keluar dari kubur. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Lalu Yesus mengatakan, Yesus memerintahkan agar kain kapan itu dibuka karena Lazarus sudah dibangkitkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu ada pada saat itu, berani enggak? Berani enggak? Atau siapa adik-adik sekolah minggu yang sudah pernah melihat ada orang mati kemudian bangkit kembali? Ada yang sudah pernah melihat? Ada yang sudah pernah melihat orang yang sudah dikubur 4 hari kemudian bangkit kembali? Kuasa Tuhan mengalahkan kematian. Kita yakin dan percaya, Akulah kebangkitan, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan orang yang percaya kepadanya tidak akan mati untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengajari kita adik-adik sekolah minggu. Mari kita hidup untuk Tuhan. Mari kita hidup untuk Tuhan. Sebab hidup dan mati kita adalah milik Tuhan Yesus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau adalah kebangkitan. Engkau adalah jaminan kebangkitan kami. Tuhan, materaikan kebangkitan itu di dalam hati kami, di dalam iman kami, bahwa hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekiranya ya Kak, firman Tuhan hari ini dapat memberikan kita kekuatan baru ya Kak? Iya benar, dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari kan Nur? Oh iya betul Kak. Oke, selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan nih Kak. Adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya. Persembahannya boleh diberikan kepada sintuawiknya masing-masing. Atau boleh dikirim ke rekening gereja, ada di sini nomor rekeningnya. Oke, kita angkat lagu pujian Tanganku Namet-met. Sayurupa kun namai
Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak, ibadah kita udah selesai nih Kak. Udah, luar biasa ya Kak, kita bisa beribadah hari ini. Kita coba sapa, selamat hari Minggu adik-adik. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang.